responden. Perkenalkan, nama saya Fahri Kikiam Anda dengan NPM 1092510 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ria Williamatati dengan NPM 1092523. Pada mini riset kali ini kami mengambil judul penelitian yang kami angkat adalah Pengaruh usia terhadap online customer review, affiliate marketing, dan keputusan pembelian. Judul ini kami pilih untuk mengetahui apa saja faktor usia memiliki pengaruh terhadap penilaian konsumen dan keputusan mereka dalam melakukan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang aktif menggunakan e-commerce dengan jumlah sampel sebanyak 33 responden. Seluruh responden dijadikan sampel penelitian karena dianggap mewakili karakteristik populasi, terutama sebagai pengguna aktif media digital dan layanan belanja online. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang aktif menggunakan e-commerce. Jumlah sampel yang kami ambil ini adalah seluruh jurusan yang terdapat di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung seperti jurusan elektro, TPL, bisnis digital, dan mesin. Seluruh responden ini terdiri dari 33 responden yang dijadikan sampel penelitian karena dianggap memiliki karakteristik populasi, terutama sebagai pengguna aktif media digital dan layanan belanja online. Pada penelitian kali ini, data dikumpulkan melalui kuesioner online yang diisi oleh 33 responden. Variabel yang dianalisis meliputi usia, online customer review, affiliate marketing, dan keputusan pembelian. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan SPSS dengan beberapa tahapan analisis, mulai dari statistik deskriptif, uji kualitas data, hingga pengujian hubungan antar variabel. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu hipotesis 0 yang menyatakan bahwa usia tidak berpengaruh signifikan terhadap online customer review, affiliate marketing, dan keputusan pembelian, serta hipotesis alternatif yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi, diperoleh nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima. Artinya, usia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketiga variabel tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan secara online. Kuesioner ini berisi pernyataan terkait online customer review, affiliate marketing, dan keputusan pembelian. Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Namun, secara keseluruhan, instrumen belum reliable. Hal ini menandakan bahwa meskipun instrumen mampu mengukur variabel penelitian, masih diperlukan perbaikan agar hasil pengukuran lebih konsisten pada penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai MEAN sebesar 1,636 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata responden berada di antara kategori jenis kelamin yang dikodekan sebagai 1 yaitu perempuan dan 2 adalah laki-laki. Hal ini menandakan bahwa komposisi responden berdasarkan jenis kelamin cenderung tidak seimbang dan lebih didominasi oleh salah satu kategori. Nilai variansi sebesar 0,238 menunjukkan bahwa penyebaran data jenis kelamin relatif kecil. Dan ini diperkuat oleh nilai standar deviasi sebesar 0,489 yang mengindikasikan bahwa data jenis kelamin responden bersifat homogen dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai MEAN usia responden sebesar 19,182 yang berarti rata-rata usia responden berada pada kisaran 19 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa responden sebagian besar berada pada kelompok usia mahasiswa. Nilai variansi usia sebesar 1,966 menunjukkan adanya variasi usia responden, namun masih dalam batas yang wajar. Sementara itu, standar deviasi sebesar 1,402 mengindikasikan bahwa penyimpangan usia responden dari nilai rata-rata relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa usia responden cukup seragam. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai MEAN jumlah responden sebesar 20,818 yang menunjukkan bahwa
Rata-rata jumlah responden dalam setiap kelas berkisar sekitar 21 orang. Nilai variansi sebesar 2,716 menandakan adanya perbedaan jumlah responden antar kelas. Namun, perbedaan tersebut tidak terlalu besar. Hal ini didukung oleh nilai standar deviasi sebesar 1,648 yang menunjukkan bahwa jumlah responden antar kelas relatif stabil dan tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan. Berikut adalah hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Hasil menunjukkan bahwa hampir seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Pada variabel affiliate marketing terdapat 2 pernyataan yang tidak valid. Berdasarkan uji validitas, seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena nilai R lebih besar dari R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir instrumen mampu mengukur variabel penelitian dengan baik. Namun, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien reliabilitas sebesar minus 8,3965. yang menandakan instrumen tidak reliable dan belum memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, meskipun item-item pernyataan valid, instrumen secara keseluruhan masih perlu dievaluasi dan diperbaiki agar menghasilkan pengukuran yang stabil dan konsisten pada penelitian selanjutnya. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz pada variabel jenis kelamin, kategori 1,00 untuk 12 sampel dan kategori 2,00 untuk 21 sampel. Sebagian besar nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data cenderung tidak terdistribusi normal, terutama pada kategori jenis kelamin 2,00. Uji Sapirowicz yang lebih tepat untuk ukuran sampel kecil juga memperkuat temuan bahwa data pada kategori 2,00 tidak normal, sedangkan pada kategori 1,00 hanya data yang sebagian normal. Oleh karena itu, secara keseluruhan data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik dalam analisis lebih lanjut. Uji homogenitas varians dilakukan dengan kriteria nilai signifikansi, SIG, lebih besar dari 0,05 dinyatakan homogen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel usia memiliki nilai SIG 0,010 min, 0,018 median, dan 0,010 trimmed min, yang seluruhnya kurang dari 0,05, sehingga variansnya tidak homogen. Pada variabel online customer review, nilai SIG 0,030 min dan 0,047 trimmed min kurang dari 0,05. Sedangkan 0,218 median dan 0,220 median adjusted lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan varians cenderung tidak homogen terutama berdasarkan min. Variabel affiliate marketing menunjukkan seluruh nilai SIG lebih besar dari 0,05, yaitu 0,806 min, 0,978 median, 0,978 median adjusted, dan 0,866 trimmed min, sehingga varians data bersifat homogen. Sementara itu, variabel keputusan pembelian memiliki nilai SIG 0,011 min dan 0,020 trimmed min kurang dari 0,05
serta 0,078 median dan 0,081 median adjusted lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan pengujian mean variance-nya dinyatakan tidak homogen. Berdasarkan statistik deskriptif, penelitian ini melibatkan 33 responden tanpa data yang hilang. Variabel usia memiliki persentil 25 sebesar 18 tahun, median 19 tahun, dan persentil 75 21 tahun, yang menunjukkan mayoritas responden berada pada usia remaja akhir hingga dewasa muda. Variabel online customer review menunjukkan persentil 25, 9, median 14, dan persentil 75, 23,5, yang menandakan adanya variasi penilaian dengan kecenderungan nilai sedang. Pada variabel affiliate marketing, persentil 25 sebesar 17,5, median 20, dan persentil 75, 23,5, menunjukkan penilaian responden relatif cukup tinggi. Sementara itu, variabel keputusan pembelian memiliki persentil 25, 8, median 12, dan persentil 75, 17, yang mengindikasikan keputusan pembelian berada pada tingkat sedang hingga relatif tinggi. Berdasarkan distribusi frekuensi usia, penelitian ini melibatkan 33 responden dengan mayoritas berada pada usia 18 tahun sebanyak 13 orang atau 39,4%. Responden usia 21 tahun berjumlah 10 orang atau 30,3%. Diikuti usia 19 tahun sebanyak 7 orang atau 21,2%. Sementara itu, usia 20 tahun hanya 2 orang, 6,1%. Dan usia 16 tahun merupakan yang paling sedikit, yaitu 1 orang, 3%. Persentase kumulatif menunjukkan 63,6% responden berusia hingga 19 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berada pada rentang remaja akhir, dengan sebaran usia yang terkonsentrasi pada 18-21 tahun. Berdasarkan data online customer review dari 33 responden, penilaian yang diberikan menunjukkan variasi yang cukup beragam. Skor 8 dan 9 masing-masing dipilih oleh 5 responden, yang menandakan banyak responden memberikan penilaian rendah hingga sedang. Nilai menengah seperti 14 dan 16 juga cukup sering muncul, menunjukkan kecenderungan penilaian berada pada tingkat sedang. Sementara itu, hanya sedikit responden yang memberikan nilai sangat rendah maupun sangat tinggi, meskipun terdapat beberapa yang memberikan skor tertinggi 40. Secara keseluruhan, persepsi responden terhadap online customer review bervariasi, namun umumnya berada pada kategori sedang. Berdasarkan tabel frekuensi, variabel affiliate marketing dengan jumlah 33 responden, skor yang paling sering muncul adalah 18 dengan 4 responden, 12,1%, yang menunjukkan penilaian pada tingkat sedang. Skor 16, 20, 21, dan 22 masing-masing dipilih oleh 3 responden, 9,1%, sehingga penilaian responden terkonsentrasi pada rentang nilai menengah. Sementara itu, skor sangat rendah 8 dan skor sangat tinggi 40 masing-masing hanya dipilih oleh 1 responden, 3%. Yang menunjukkan bahwa penilaian ekstrim relatif sedikit. Secara keseluruhan, persepsi responden terhadap affiliate marketing cukup beragam, namun mayoritas berada pada kategori sedang hingga cukup tinggi. Skor yang paling sering muncul adalah 12 dengan 6 responden atau 18,2%, yang menunjukkan keputusan pembelian berada pada kategori sedang. Skor terendah adalah 6 dan skor tertinggi 30. Menandakan adanya variasi penilaian dari rendah hingga tinggi. Secara kumulatif, 54,5% responden memiliki skor hingga 12. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian responden secara umum cenderung berada pada tingkat sedang, meskipun terdapat sebagian responden dengan keputusan pembelian yang tinggi.
Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa usia tidak memiliki hubungan signifikan dengan online customer review, affiliate marketing, maupun keputusan pembelian. Sebaliknya, online customer review memiliki hubungan yang sangat kuat dengan affiliate marketing dan keputusan pembelian, serta affiliate marketing juga berhubungan kuat dengan keputusan pembelian. Dengan demikian, keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh ulasan online dan affiliate marketing, sementara usia tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, hasil uji regresi menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh signifikan terhadap online customer review. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R-square sebesar 0,007 yang berarti usia hanya menjelaskan 0,7% variasi online customer review, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai adjusted R-square sebesar min 0,025 menunjukkan bahwa model regresi kurang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Selain itu, nilai sig F change sebesar 0,638 atau lebih besar dari 0,05 menandakan bahwa model regresi tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usia bukan faktor yang mempengaruhi online customer review dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, usia sebagai variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap online customer review. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig sama dengan 0,683 atau lebih besar dari 0,05 dan nilai F sama dengan 0,225 yang menandakan bahwa model regresi tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan usia responden tidak memengaruhi penilaian online customer review, sehingga variasi penilaian tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar usia. Berdasarkan tabel model Sumari, nilai R sama dengan 0,135 menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan affiliate marketing tergolong sangat lemah. Nilai R-square sama dengan 0,018. Berarti usia hanya mampu menjelaskan sekitar 1,8% variasi affiliate marketing. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selain itu, nilai adjusted R-square sama dengan min 0,013 menandakan bahwa model regresi kurang baik atau kurang kuat dalam menjelaskan hubungan antara usia dan affiliate marketing. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 0,577 dengan tingkat signifikansi 0,453. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik. Artinya, penggunaan usia sebagai variabel prediktor belum mampu menjelaskan variasi affiliate marketing secara berarti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usia responden tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap affiliate marketing dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel model Sumari, nilai R sama dengan 0,028 menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan keputusan pembelian sangat lemah. Nilai R-square sama dengan 0,001 menandakan bahwa usia hanya menjelaskan sekitar 0,1% variasi keputusan pembelian, sedangkan sebagian besar variasi dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu, nilai adjusted R-square sama dengan min 0,031 menunjukkan bahwa model regresi kurang tepat dalam menjelaskan hubungan tersebut. Dengan demikian, usia hampir tidak berperan dalam memprediksi keputusan pembelian responden. Berdasarkan hasil uji ANOVA, nilai F sama dengan 0,025 dengan signifikansi 0,876 atau lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi usia terhadap keputusan pembelian tidak signifikan. Hal ini juga terlihat dari sum of squares regression sebesar 1,394 yang jauh lebih kecil dibandingkan residual sebesar
1,734,485, sehingga variasi keputusan pembelian sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar usia. Dengan demikian, usia responden tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan faktor lain lebih berperan dalam menentukan keputusan konsumen. Berdasarkan tabel ANOVA pengaruh online customer review terhadap jenis kelamin, terdapat nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengaruh online customer review berdasarkan jenis kelamin responden.